kita langsung saja kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Benar Bapa di surga, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyembah-Mu ya Bapa, kami memuji-Mu sebab Engkau layak ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas perkenanan-Mu bagi kami semuanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjagai kami pada saat-saat kami beristirahat ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami dengan damai sejahtera Tuhan, dengan semangat yang terjaga, kami datang ya Tuhan untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami Tuhan, dan memanggil kami terus ya Bapa untuk memahami lebih lengkap lagi apa yang Kau kehendaki bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami memahami lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin pagi kita sudah bersama-sama ya melihat bahwa tidak mudah bagi seorang Petrus ataupun Yohanes atau Yakobus untuk beradaptasi ya, menyesuaikan diri ya Bapak Ibu Saudara dengan cara hidup di bawah kebenaran yang dibawakan oleh Rasul Paulus, meskipun itu adalah tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun mereka sudah lebih dulu mengenali ya Yesus Kristus, tetapi itu berkaitan dengan rencana Allah berdasarkan nubuatan untuk mereka sebagai orang-orang pilihan atau bangsa pilihan yang dinyatakan oleh Allah ya, beribu-ribu atau beratus-ratus tahun mereka sudah terbiasa dengan tradisi kehidupan berdasarkan hukum Taurat itu. Jadi memang susah ya Bapak Ibu Saudara ya meninggalkan tradisi dan beralih kepada kasih karunia ya yang murni oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Susah sekali manusia itu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang kita hadapi yang dihadapi oleh firman kasih karunia Allah saat ini, bahwa apa yang sudah dibangun oleh faktor kedagingan manusia itu susah sekali untuk ditinggalkan ya Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan tadi saya sampaikan Petrus pun dan Yakobus pun yang sudah berkali-kali mengetahui bahwa sekarang di bawah pemberitaan firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa keterikatan terhadap hukum Taurat itu bukanlah sesuatu yang harus dibawa-bawa atau harus diajarkan untuk menjadi cara hidup dari orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Galatia pasal 2 itu,
ya. Kita sudah membaca beberapa kali, ya susah sekali bagi orang-orang percaya dari Yerusalem untuk beradaptasi, ya, untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran yang saat ini mutlak menjadi cara hidup yang berbeda di hadapan Tuhan, ya, di bawah ya pemberitaan Injil atau kabar baik tentang kasih karunia Allah yang membebaskan kita dari segala keterikatan yang berkaitan dengan hukum Taurat dan tradisi-tradisi dari orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita kembali melihat dulu, ya, bagaimana sesudah Saulus diselamatkan, ya, Tuhan sudah memberikan tanda, ya, kepada Petrus, ya, bagaimana Tuhan telah membawa atau memberikan sinyal, ya, memberikan sinyal arah dari pelayanan pemberitaan keselamatan itu setelah Saulus diselamatkan di Kisah 9. Itu adalah arah di mana, ya, semua orang harus mengikuti, ya, harus mengikuti pola-pola pengajaran yang dikaruniakan oleh Tuhan secara khusus, secara istimewa melalui hambanya yaitu Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk langsung saja dulu membuka Kisah Para Rasul 10, ya, Kisah Para Rasul 10. Mari Bapak Ibu Saudara, kita secara perlahan saja, pelan-pelan, ya, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada beberapa kali ya, setidaknya ada 2 kali, ya, Tuhan telah menunjukkan tanda-tanda kepada Petrus supaya dia nantinya tidak kaget, ya. Nantinya dia tidak kaget bahwa setelah di bawah kepemimpinan daripada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, supaya Petrus bisa mengikuti, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan tanda sebelumnya. Kisah Para Rasul 10, ya, saya membaca mulai dari ayat 1, ya. Jadi judul perikopnya di situ adalah disebutkan Petrus dan Kornelius. Petrus adalah orang Yahudi dan Kornelius adalah orang dari non-Yahudi, ya, orang dari keturunan dari bangsa lain. Ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mengikuti umat Yahudi di dalam peribadahannya, ya, dan dikatakan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan?
Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, ini adalah penggenapan daripada janji Allah kepada bangsa lain bahwa melalui orang Yahudi bangsa lain akan beroleh keselamatan. Nah, itulah kisah Kornelius ya. Ayat 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope untuk menjemput Petrus ya. 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi ini di tempat yang berbeda ya. Ya, orang suruhan Kornelius menjemput Petrus di mana dan Petrus di mana itu di tempat yang berbeda. Tapi di sini Petrus naik ke atas rumah ya, ke loteng atas ya untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah dari langit, diturunkan oleh Tuhan ya. 12. Di dalamnya ya, di dalam kain yang lebar yang tergantung dengan keempat sudutnya itu, dikatakan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung-burung ya. Jadi di situ ada jenis-jenis binatang. Dikatakan ayat 13, kedengaranlah oleh Petrus suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Nah ini ya, jadi Tuhan mengatakan supaya Petrus yang lapar itu, yang sedang lapar, disediakan makanan untuk dia, disuruh untuk menyembelih atau memotong hewan yang diturunkan di depan di hadapannya ya. Kemudian setelah dilihat oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara, ya hewan-hewan itu setelah dilihat oleh Petrus, dikatakan apa? Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Coba itu ya. Jadi Petrus ini membantah ini. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah itulah peraturan menurut hukum Taurat. Ada hewan-hewan tertentu ya yang tidak boleh disembelih dan tidak boleh dimakan ya. Dan kita lihat di situ rupanya Petrus menjumpai ada jenis hewan yang menurut hukum Taurat itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan sudah menyatakan ya, sembelilah dan makanlah. Tapi Petrus ini mengatakan, tidak Tuhan, aku tidak biasa makan makanan yang haram. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, mereka ya, sekali lagi orang Yahudi sudah mendarah daging. Ya, mereka sudah mendarah daging dengan tradisi ya, dengan
adat istiadat, kebiasaan mereka adalah dengan membeda-bedakan, ya, diskriminasi tentang makanan, ada yang halal dan ada yang haram. Nah, ini susahnya Bapak Ibu Saudara. Yaitu susahnya manusia berhadapan nanti dengan Injil kasih karunia Allah, di mana Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Kita sudah dibebaskan dari segala tuntutan, dari peraturan makanan haram dan halal. Tapi susah sekali, ya Bapak Ibu Saudara, kalau manusia sudah mendarah daging dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Ya, kalau orang Israel memang dari dulu Tuhan yang memerintahkan kepada mereka supaya mereka, ya, menjauhi makanan tertentu yang dikatakan Tuhan haram. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan halal, tidak ada yang haram, tidak ada yang perlu diselidiki lagi, dipermasalahkan soal makanan. Kenapa tidak mau berubah? Begitu, ya. Kenapa tidak mau berubah? Kenapa tidak mau mempercayai, ya, perkataan Tuhan? Nah, itulah susahnya, ya Bapak Ibu Saudara, manusia itu untuk berubah, ya. Susah sekali. Nah, lihat tuh Petrus itu Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya, ya. Jangankan manusia Bapak Ibu Saudara, ya. Manusia, bayangkan misalnya kalau manusia yang bicara kepada Petrus, pada orang Yahudi lainnya, ya, bahwa sekarang Tuhan tidak membeda-bedakan lagi, ya, soal makanan atau orang-orang antara bangsa Yahudi dan bangsa lain itu tidak ada perbedaan. Susah sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Susah sekali manusia itu untuk melepaskan apa yang sudah biasa dikerjakan. Susah sekali Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih karunia Tuhan, susah sekali manusia itu untuk berubah, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat bahwa Rasul Paulus dengan rendah hati, ya, dia diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa oleh kasih karunia Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini, kata Paulus, adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi cerita ini, ya. Ya, di ayatnya yang ke-15, ya. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya, ya, suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, itu suara malaikat itu kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk kedua kalinya, ya, malaikat itu katakan, jangan membantah apa yang dirubah oleh Tuhan, ya, itu harus kau ikuti. Jangan berpandangan pada pikiranmu sendiri, ya. Jangan terus membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu punya rencana, amin. Ikuti saja rencananya, ya. Jangan selalu berpandangan kepada kebiasaanmu, tradisimu. Tuhan itu mempunyai rencana yang jauh lebih baik dan membebaskanmu dari ikatan-ikatan yang membuat engkau menjadi lambat untuk mengenal kebaikan Tuhan. Karena sekarang sudah menjadi sangat berbeda, amin. Sesudah Tuhan membukakan rahasianya melalui Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, firman yang membebaskan semua orang dari keterikatan, hal-hal yang membuatnya menjadi sulit untuk mengenal, ya, mengenal kasih karunia Tuhan, itu sudah dinyatakan dengan terang benderang melalui Injil kasih karunia, kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara,
ya, Petrus mengatakan sekali lagi dia tidak mau, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mendengarkan perubahan itu. Tidak mau mendengarkan, ya, perubahan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi bukan manusia yang membuat perubahan itu, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi Allah sendiri, dan itu adalah cara yang terbaik untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita lihat di sini Petrus, ya, setelah dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, ya. Jadi kemudian ayat 16-nya, ya, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-16. Hal itu terjadi sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi akhirnya Tuhan menarik, ya, tadi semua jenis-jenis hewan yang sudah ditawarkan kepada Petrus untuk dia sembelih sebagai pertanda bahwa kedepannya tidak boleh mengatakan ini haram, itu halal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sudah kasih peringatan kepada Petrus di situ supaya dia mengerti, mengikuti, ya, pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus kepada bangsa lain. Dia tidak boleh, Petrus tidak boleh membeda-bedakan lagi soal makanan haram dan halal. Nah, itu yang terjadi kan di Galatia pasal 2, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat lagi, kembali lagi, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi di ayatnya yang langsung saja kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-24, ayat 24 Kisah Para Rasul 10 ini. Ya, sesudah Petrus bertemu, Bapak Ibu Saudara, dengan orang-orang suruhan daripada Kornelius tadi, kita lihat di ayat 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Sesudah Petrus datang, ya, dijemput oleh orang-orang suruhan Kornelius, sampailah Petrus di rumah Kornelius, dan Kornelius mengundang saudara-saudaranya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kaki Petrus, ia menyembah Petrus. Wah, ini luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia Kornelius mau menyembah manusia. Ya. Di ayatnya yang ke-26, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ya, bagus sekali. Ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Itu tadi yang diundang oleh Kornelius, saudara-saudaranya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagus juga, ya, Bapak Ibu Saudara, Kornelius ini. Jadi dia tidak mau hanya sendiri mendengarkan firman Tuhan, tapi dia juga mengundang saudara-saudaranya supaya mereka mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa itu, ya, bagus sekali. Contoh yang bisa kita tiru, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat 28 dikatakan, Petrus berkata kepada mereka. Nah, ini kita simak baik-baik, Bapak Ibu Saudara, perkataan Petrus kepada Kornelius dan semua orang yang berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi
atau masuk ke rumah mereka. Nah itu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi dari dulu tidak boleh orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi, tidak boleh bergaul juga dengan orang bukan Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya nanti bisa mendapat gambaran yang jelas dengan apa yang terjadi di Galatia pasal 2 itu, mengapa Paulus menegur keras Petrus. Bapak Ibu Saudara, karena Petrus membeda-bedakan orang, dan Petrus, Bapak Ibu Saudara, membuat batu sandungan di dalam jemaat kudusnya Tuhan di Antioquia. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, betapa kerasnya orang Yahudi dilarang tidak boleh bergaul dengan bangsa lain, bangsa bukan Yahudi. Jadi ini Petrus sendiri yang mengatakan itu. Tetapi lanjutannya ayat 28, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah itu dari pengalaman yang tadi, Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang tadi, di mana Tuhan telah memberikan tanda kepada Petrus dengan menyodorkan berbagai macam jenis hewan yang dikatakan oleh Tuhan tidak boleh kau katakan haram itu, ya. Makanlah, sembelihlah, makanlah. Jadi kemudian Petrus ini merenung-renung, ya Bapak Ibu Saudara, apa sih maksudnya Tuhan? Ya, apakah sudah ada perubahan lagi di dalam rencana Tuhan? Ya, begitu kira-kira ya. Sehingga kami tidak boleh lagi harus berpegang teguh pada tradisi kami, di mana ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Kemudian Petrus mulai merenung-renungkan itu, dan kemudian tadi ya ternyata itu tujuannya adalah bahwa ada maksud Tuhan untuk memberitahu kepada Petrus bahwa dia harus pergi ke rumah orang dari bangsa lain memberitakan firman Tuhan, supaya Petrus sadar bahwa sekarang sudah terjadi perubahan, ya, di mana bangsa-bangsa lain itu tidak boleh lagi dijauhkan dan tidak boleh dikatakan najis dan tidak boleh lagi menjaga jarak kepada mereka, karena Tuhan ingin memberitahu kepada Petrus ya bahwa saatnya bangsa-bangsa lain di bawah pelayanan yang dipimpin oleh Rasul Paulus, bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Petrus katakan di situ tadi, ya, ayat 29 kita lanjut. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Itulah sebabnya. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara? Sebabnya karena Tuhan sudah memberikan tanda kepadanya, pada Petrus, bahwa dalam penglihatan itu, ya, di dalam pengalaman itu, Petrus harus berubah sekarang. Amin. Saatnya untuk berubah. Ya, jangan terus hanya tradisi-tradisi yang lama itu yang menjadi pedoman. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harus menjadi pedoman hidup kita yang utama, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Jangan terus-menerus, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita bertahan dengan cara hidup yang lama. Ya, jadi Tuhan sudah menegaskan itu kepada Petrus. Ya, jangan terus bertahan kalau Tuhan sudah memanggil untuk berubah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara harus mengikuti apa yang Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberkati hidup kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang menebus kita, hidup kita, ya, dari segala kesalahan dan dosa kita, dan Tuhanlah yang membawa kita masuk surga untuk selamanya. Bukan manusia yang melakukan itu untuk kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara, ayat 29, ya, Petrus katakan, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari sekarang. Aku ingin tahu, ya, apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu saja, ya, sebenarnya kalau kita lihat, Petrus tidak perlu bertanya itu kan. Kalau dia tahu bahwa dia sadar bahwa tidak bisa membedakan orang, ya sudah, sampaikan saja firman Tuhan, amin. Ya, kenapa lagi harus bertanya, buang-buang waktu seperti itu, ya. Tetapi kita lihat ayat 34, Bapak Ibu Saudara, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya, Petrus mulai perlahan-lahan sadar bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak Ibu Saudara, itu, ya, kebenaran Injil yang sekarang sangat sangat boleh dikatakan sangat sempurna atau sangat utuh, ya, di dalam pemberitaan Injil yang mana Bapak Ibu Saudara? Injil kasih karunia Allah, tidak boleh membedakan orang, amin. Itu yang sangat luar biasa, ya. Di bawah pemberitaan Pauluslah kebenaran itu secara utuh, secara cemerlang bisa dibukakan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak membedakan orang, amin. Allah juga tidak membeda-bedakan makanan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena makanan itu untuk jasmani. Tidak ada hubungannya itu dengan kerohanian, Bapak Ibu Saudara. Makanan itu urusan jasmani itu, amin. Ya, makanya Paulus bilang, kalau kau mau makan, ya makan. Kalau tidak makan, ya tidak apa-apa. Jangan menghakimi orang yang tidak makan, amin. Ya, itu urusan jasmani itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan urusan rohani. Tidak ada orang yang karena makanan tertentu kelihatan dia lebih rohani dari yang lain. Enggak ada itu di dalam kebenaran pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ya, iman yang bekerja oleh kasih Allah, itulah yang diterima, yang dihargai oleh Tuhan. Ya, jadi bukan soal makanan dan minuman, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang terlihat lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan hanya persoalan makanan. Amin. Ya, semua makanan di hadapan Allah, Paulus katakan apa? Ya, semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah halal adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan itu tidak halal, kata Paulus, kalau engkau tidak bersyukur. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau bersyukur ya halal itu, amin. Luar biasa Paulus mengajar kita untuk sederhana berpikir, jangan rumit-rumit, ya kan? Berarti ucapan syukur itulah yang menjadikan segala sesuatu menjadi berkenan di hati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi, ya, kembali lagi kita lihat kepada peristiwa apa yang terjadi di Galatia pasal 2. Ya, kita kembali lagi ke pasal 2 kitab Galatia. Karena ini adalah merupakan tuntunan dalam setiap pemberitaan kita di saat teduh kita, ya. Maka kita lihat di Galatia pasal 2 itu, ya, Bapak Ibu Saudara, di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 itu, mengapa, kita bertanya, mengapa Paulus begitu keras menegur Petrus, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya baca sekali lagi ya. Sedikit lagi saya baca. Sekali lagi saya baca kisahnya ini. Biar Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kenapa Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah ya dia tidak menjaga perasaan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ya, seolah-olah ya pada saat dimana kita harus mengatakan kebenaran, maka kita harus, ya Bapak Ibu Saudara, lebih memperhitungkan ya kehendak Tuhan daripada manusia. Kita lihat
Di ayat 11 sekali lagi saya baca. Tetapi waktu Kefas datang kemana? Ke Antioquia, ke wilayah bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, aku, Paulus, berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya jelas sekali salah dia, Bapak Ibu Saudara. Apa salahnya? Karena sebelum beberapa orang datang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, Yakobus datang dari Yerusalem juga ke Antioquia, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka, orang-orang yang tidak bersunat, menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, takut karena Petrus kedapatan lagi makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Apa yang mereka makan, Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin juga makanan yang yang dianggap haram menurut hukum Taurat. Kembali lagi mereka, Bapak Ibu Saudara, lupa dengan kebenaran kasih karunia Allah yang telah memerdekakan kita. Tidak ada yang haram di hadapan Allah, semuanya baik asal diterima dengan ucapan syukur. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, Petrus ini nggak konsisten dia. Ya, tidak konsisten Bapak Ibu Saudara. Tidak menjaga kesatuan di dalam jemaat tubuh Kristus, ya, yang pada saat itu mereka sedang bersukacita makan bersama, tapi Petrus dikatakan karena takut kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, orang yang takut kepada manusia tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan kehendaknya, yaitu menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau hanya takut pada manusia, maka seorang pelayan tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena di dalam kasih karunia Allah itu kita diberikan keberanian untuk menyampaikan kasih Allah, kasih Kristus yang sempurna bagi semua orang. Dan Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ bukan hanya Petrus yang tersandung, Bapak Ibu Saudara, juga orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, begitu kita lihat Petrus memaksakan kehendaknya, dan begitu dia meragukan kebenaran bahwa tidak ada perbedaan di bangsa-bangsa lain, kita harus menjadi orang yang bersyukur bahwa kita sudah dipenuhi dengan kebenaran kasih karunia Allah, ya, harus di dalam kedamaian, harus di dalam kesatuan hati, harus menyambut semua orang yang mau percaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjadi ramah dengan semua orang yang mau menerima kasih karunia Allah ini. Jangan hanya karena gara-gara makanan, maka dikatakan yang lain pun ikut terseret, Bapak Ibu Saudara. Ya, terpengaruh Bapak Ibu Saudara, tergoda dengan sikap daripada Petrus yang membedakan orang. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak sesuai. Paulus tidak mengatakan karena tidak sesuai dengan visi misi saya, tidak sesuai dengan tradisi saya, tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan saya. Tidak dikatakan begitu. Standarnya adalah menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Karena tidak sesuai, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir,
dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa Bapak Ibu Saudara, ya? Saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah tidak ada paksaan. Amin. Tidak ada paksaan Bapak Ibu Saudara. Jangan memaksa orang untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sampaikan saja kebenaran. Kalau dia mau percaya, puji Tuhan. Amin. Kalau dia juga tidak mau percaya, ya puji Tuhan juga. Artinya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tidak usah memaksa dia. Tidak ada paksaan, unsur paksaan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu ditawarkan dengan cuma-cuma, dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya cara hidup yang paling mulia dalam sejarah, ya kehidupan yang kita jalani di dunia ini Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Kita sudah mengenal kasih karunia ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya di dalam perjalanan hidup saya, Bapak Ibu Saudara, saya mengenal kasih karunia ini, sangat bersyukur saya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena inilah cara hidup yang paling layak untuk dijalani. Hidup di dalam kasih karunia Allah, bukan hidup di bawah hukum Taurat. Karena kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, sebab Dia sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita sudah diberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan kita hidup di dalam pertolongan pimpinan Tuhan setiap hari, dan kita terus rindu untuk mengenal Dia lebih jauh lagi, ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa membagikan ya berita sukacita ini kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Itulah ya bagian yang lebih mendalami lagi, bahwa sekali lagi kita harus terus mengalami perubahan, ya kemajuan di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita lagi bertahan seperti Petrus, ya kita hanya mengandalkan apa yang kita pikirkan dan masa lalu kita. Jangan lagi kita bertahan di situ, tapi sekarang kita sudah maju di dalam kehidupan yang baru kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan di dalam damai sejahteranya bersama dengan semua saudara seiman kita. Kita menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berjumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih untuk semuanya saudaraku. Diberkatilah semuanya. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming di Facebook. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan ya sampai jumpa kita besok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau telah menempatkan kami di dalam kasih karunia-Mu yang membebaskan kami dari rasa takut dan kekhawatiran yang tidak membangun hidup kami lagi. Bapak di surga, terima kasih. Oleh karena semuanya ini kami bisa alami, semuanya adalah karena pertolongan dan kemurahan hati Tuhan, dan kami mau terus hidup di dalamnya. Kami mau terus memuliakan Engkau Bapa, dan kami rindu terus membagikan ya kabar baik kasih karunia Tuhan ini kepada semua orang. Karena itulah kehendak-Mu yang paling utama saat ini di dunia ini, agar semua orang mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati mengampuni segala dosa kami, dosa semua umat manusia. Siapa yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita akan kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom.